Shalom, perkenalkan, saya Irene Putri Rambono Duweru, NIM 230-389, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, semester 1 kelas C, Universitas Nusa Cendana Kupang, Angkatan 2020. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebagian materi dari makalah yang bersumber dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik oleh Miriam Budiarjo. Langsung saja pada pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang konfederasi politik. Konfederasi menurut L. Oppenheim, konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern, bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warga negara-negara. Pembahasan yang kedua yaitu negara federal. Untuk membentuk suatu negara federal, menurut C.V. Strong, diperlukan dua syarat, yaitu yang pertama, adanya perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi. Yang kedua, keinginan pada kesatuan-kesatuan politik yang hendak mengadakan federasi untuk mengadakan ikatan terbatas, oleh karena apabila kesatuan-kesatuan politik itu menghendaki persatuan, maka bukan federalisasilah yang akan dibentuk, melainkan negara kesatuan. Beberapa macam negara federal, yaitu yang pertama, federalisme di Amerika Serikat, yang kedua, federalisme di Uni Soviet, yang ketiga, federalisme di Indonesia atau Republik Indonesia Serikat Desember 1949 sampai Agustus 1950, yang keempat, perkembangan konsep trias politika, pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan. Yang kelima, trias politika di Indonesia. Pembahasan yang ketiga, badan eksekutif. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang, yaitu yang pertama, administratif, legislatif, dan diplomatik. Beberapa macam badan eksekutif yaitu sistem presidensial dengan fixed eksekutif atau non-parliamentary eksekutif. Yang kedua, fungsi badan legislatif di antara fungsi badan legislatif yang paling penting. Yang ketiga, mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar tidak badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut teori yang berlaku, tugas utama legislatif terletak di bidang perundang-undangan, sekalipun ia tidak mempunyai monopoli di bidang itu. Badan legislatif di Indonesia, yaitu yang pertama, Volkskrad tahun 1918 sampai 1942. Yang kedua, Komite Nasional Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949. Yang ketiga, DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai 1950. Yang keempat, DPR sementara pada tahun 1950 sampai 1956. Yang kelima, DPR hasil pemilihan umum 1955. Yang keenam, DPR peralihan pada tahun 1959 sampai 1960. Yang ketujuh, DPR gotong royong demokrasi terpimpin pada tahun 1960 sampai 1966. Yang kedelapan, DPR gotong royong demokrasi Pancasila pada tahun 1966 sampai 1971. Yang kesembilan,
DPR hasil pemilihan umum tahun 1971, tahun 1977, tahun 1987, tahun 1992, tahun 1999, dan 2004. Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak dibentuk telah dikenal beberapa periode Majelis Permusyawaratan Rakyat di Indonesia, yaitu yang pertama, MPR masa demokrasi terpimpin pada tahun 1960 sampai 1965. Yang kedua, MPR masa demokrasi Pancasila pada tahun 1966 sampai 1971. Yang ketiga, MPR RI hasil pemilihan umum pada tahun 1972 sampai 1977. Yang keempat, MPR hasil pemilihan umum 1977, 1982, dan 1982 sampai 1987. Yang kelima, MPR hasil pemilihan umum 1999. Yang keenam, MPR hasil amandemen Undang-Undang 1945. Pembahasan yang keempat yaitu kekuasaan badan yudikatif di Indonesia. Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya sistem hukum perdata hingga kini masih terdapat dua sistem, yaitu sistem hukum adat, suatu tata hukum yang bercorak asli Indonesia dan umumnya tidak tertulis. Yang kedua, sistem hukum Eropa Barat atau Belanda yang bercorak kode-kode Prancis zaman Napoleon yang dipengaruhi oleh hukum Romawi. Kekuasaan badan yudikatif di Indonesia setelah masa reformasi, kekuasaan kehakiman di Indonesia banyak mengalami perubahan sejak masa reformas amandemen, menyebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung bertugas untuk menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi atau MK berwenang untuk mengadili para tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat inal. Yang kedua, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasan yang kelima, partisipasi politik di negara otoriter. Partisipasi politik melalui New Social Movement atau NSM dan kelompok-kelompok kepentingan memiliki beberapa jenis kelompok, yaitu kelompok anomi, kelompok non-nasional, ketiga kelompok institusional, keempat kelompok asosional, kelima lembaga swadaya masyarakat di Indonesia. Fungsi partai politik sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi menjadi dalam mengelola kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingan di hadapan penguasa. Sebaliknya di negara otoriter, partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa. Fungsi di negara demokrasi yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, sebagai sarana pengatur konflik, dan klasifikasi sistem kepartaian. Pembahasan yang keenam yaitu partai politik di Indonesia. Di Indonesia, partai politik telah merupakan bagian dari kehidupan politik selama kurang lebih 100 tahun. Piramida partisipasi politik sebagaimana disampaikan oleh David F. Roth dan Frank L. Wilson melihat masyarakat terbagi dalam 4 kategori, yaitu aktivis, partisipan, penonton, dan apolitis. Pembahasan yang ketujuh yaitu zaman demokrasi Indonesia.
Yang pertama yaitu masa perjuangan kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua, zaman Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai 1950. Yang ketiga, masa pengakuan kedaulatan pada tahun 1949 sampai 1959. Yang keempat, zaman demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Yang kelima, zaman demokrasi Pancasila pada tahun 1965 sampai 1998. Yang keenam, evaluasi partai politik 1945 sampai 1998 dan rekomendasi. Demikian presentasi saya. Terima kasih.